Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Ibran Singarimbun. Dan di video kali ini gue akan ngebahas perbedaan antara dua headset TWS yang gue punya. Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa kalian untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Nah, kalian tekan tombol subscribe-nya sampai berubah menjadi abu-abu. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru aku selanjutnya. Oke, jadi aku akan membandingkan dua headset TWS yang aku punya, yang dulu memang sempat aku beli karena memang aku tertarik dengan headset itu. Pertama, alasannya keren, dan kedua hampir menyerupai AirPods asli. Dan katanya setelah aku beli memang banyak banget perbedaan dari AirPods aslinya. Oke, jadi aku akan tunjukkan kepada kalian dan memperkenalkannya satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ada i7s. TWS i7s ini merupakan headset pertama atau headset TWS yang pertama kali aku beli setelah aku mengenal yang namanya AirPods asli merek Apple yang mungkin sekarang dijual hampir 3 jutaan ya guys. Tapi kalau misalnya harganya sekarang udah naik karena memang perekonomian sedang menurun, aku tidak tahu untuk informasi selanjutnya karena aku tidak ngikutin untuk barang-barang Apple. Nah, jadi yang kedua itu adalah headset TWS i1150. Jadi headset TWS i1150 merupakan generasi kedua setelah i7s. Dan headset ini tuh aku beli setelah headset i7s. Dan ternyata aku lihat-lihat informasi lebih lanjutnya, ternyata i1150 itu memiliki spek yang justru lebih bagus atau kualitas yang lebih bagus dari i7s. Oke, jadi di sini aku punya barangnya yang bisa aku tunjukin kepada kalian. Yang pertama apa ya? Kardus atau headsetnya? Oke, aku tunjukin dulu ke si casing si kardusnya. Kardus kotaknya maksudnya. Oke, ini dia. Nah, ini menggunakan kamera depan. Jadi aku akan kasih tahu ke kalian, ini adalah TWS i7s. Dan untuk gambar lebih lanjutnya tadi aku udah rekam dipakai kamera depan, jadi kalian lebih jelas untuk melihatnya. Jadi untuk kardusnya ini sendiri terlihat memang lebih kecil dari headset i1150-nya. Yang ini lebih kecil. Tuh. Hampir sama sih, cuman ini lebih tinggi aja. Ini untuk i1150. Dan ini adalah headsetnya. Dan headsetnya ini memang perbandingannya jauh, perbedaannya lebih jauh beda dari kardusnya. Ini dia. Nah, ini adalah headset i1150. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat, maaf kalau misalnya silau ya, salah mana sih? Oke, jadi ini adalah TWS i1150 yang dimana gue beli setelah headset TWS i7s. Dan ini katanya bukan katanya, menurut gue juga ini jauh lebih kecil dan juga hampir menyerupai AirPods asli. Cuma nanti untuk perbedaannya akan aku kasih tahu lebih lanjut. Oke, yang kedua ini adalah TWS i7s yang pertama kali gue beli, dan ini ukurannya jauh lebih besar. Gede banget. Gede banget. Jujur ini gede banget karena kalau misalnya kalian lihat ini tuh gede banget. Kalau misalnya dipegang juga gue bisa ngegenggam kayak gini. Ini gede banget. Oke. Jadi kita akan membuat sebuah atau memberitahukan perbedaannya dulu ya. Perbedaan dari segi ukuran ini lebih besar, ini lebih kecil. Perbedaannya itu, ini lebih besar, ini lebih kecil. Nah, untuk ukuran sudah jelas ini lebih besar. Terus yang kedua adalah untuk casingnya sendiri. Jadi di sini kalau kita buka itu ada isinya. Ya, namanya juga AirPod. Ini TWS bukan AirPod, mohon maaf. Nah, kalau misalnya ini tuh ukurannya lebih kecil dan juga hampir menyerupai AirPods yang original, cuman pasti ada perbedaannya dari perangkat isi dalamnya juga. Oke, tadi ke casing, sekarang kita akan masuk ke headsetnya. Jadi ini kalau kita misalnya tarik keluar, ada headsetnya. Ya, ada headsetnya. Nah, ini untuk headset i1150. Jauh lebih kecil, dan kalau misalnya digunakan di telinga, di kuping, dia memang lebih kecil dan desainnya juga yang stylish. Jadi kalau misalnya orang yang lihat gue pakai ini mungkin akan terlihat mirip menggunakan TWS atau apa namanya AirPods yang asli ya, karena dia ukurannya memang lebih kecil gitu. Oke, ini untuk i11s. Ini untuk TWS i7s itu jauh lebih besar, dan mungkin kalau misalnya menurut gue dulu gue beli ini karena gue
memikirkan kalau itu mirip dengan AirPods asli, padahal ini nggak asli. Dan kalau misalnya dipakai, nah perbedaannya jelas. Ini kalau misalnya terlihat menggunakan i7s, dan aku bakal pakai untuk di kuping kanan yang i1150. Oke ya, lihat perbandingannya. Kalau dari tampak depan ini jauh lebih besar, dan ini jauh lebih kecil. Dan kalau misalnya dari kepanjangannya itu jauh lebih agak ke bawah, lebih panjang ke bawah, dan ini lebih enak dilihat maksudnya. Kalau misalnya dari tampak samping kayak gini, itu jadi lebih terlihat besar dan mengganjal sebetulnya, karena pandangan orang itu bakal ke headsetnya ketika kita menggunakannya di jalan. Kalau misalnya orang itu peka dengan ukurannya, pasti dia akan mengatakan kalau ini tuh KW. Dan kalau orang melihat ini, dia akan mikir 2 kali apakah itu KW ataupun asli gitu perbedaannya. Nah ini kalau misalnya i1150. Oke. Untuk headsetnya sendiri perbedaannya udah jelas banget ya. Sekarang kita ke casingnya. Jadi setiap casing dari TWS itu mempunyai sebuah keunggulannya masing-masing. Dari yang mudah dilihat atau mudah dibawa, sama yang mementingkan gayanya itu tersendiri. Oke, yang pertama kita akan ke TWS i7s. Oke, TWS i7s ini dia mempunyai desain yang jauh lebih besar, dan ini tuh dia belum ada magnet untuk penutup casing headsetnya ya. Tuh, jadi kalau misalnya kita giniin, dia tuh nggak ada daya tarik biar si ini tuh ketutup gitu. Dan ini dia agak berisik pada saat menutup. Maksudnya dia butuh tenaga untuk bisa menutup ini dengan rapat. Dan yang kedua, untuk tombol on off ini adalah tombol untuk mengecas si headset ini, TWS ini. Ketika kita pencet tombol on ini, dia akan nyala. Tapi ini aku nggak isi baterainya, lupa untuk ngisi. Jadi ini akan berwarna merah, dan kalau misalnya sudah penuh dia akan berubah menjadi warna biru. Nah ini adalah port USB untuk ngecas. Jadi kalau misalnya mau ngecas, dia colokin ke sini, masih di belakang. Dan ini tuh kalau misalnya ditaruh di benda yang benda yang mempunyai tumpuan, dia tuh bisa berdiri. Dibanding dengan TWS i11s ini yang memang kalau misalnya kita taruh seperti ini, dia tidak akan berdiri, bahkan lebih ke jatuh ya, entah ke belakang ataupun ke depan. Oke, jadi sudah terlihat jelas perbedaannya dari i7s. i1150 itu dia mempunyai casing yang ada magnetnya di sebelah sini. Di sebelah sini itu dia ada magnet, jadi kalau misalnya ketika kita buka, dan dia itu bisa menutup tanpa perlu kita dorong, tinggal goyangan sedikit dia akan menutup sendiri karena sudah ada magnetnya, seperti itu. Berbeda dengan ini, kalau misalnya kita goyangin dikit kok ketutup. Ya kalau kita goyangin dikit bisa buka lagi karena nggak ada magnetnya. Coba ya, kalau misalnya ini aku tiup deh, tuh ketutup kan. Nah perbedaannya di situ. Kalau misalnya ini dia, kalau misalnya ditiup atau dengan guncangan sedikit, dia bakal nutup, dan ini nggak bisa dibuka lagi karena udah ada magnetnya di dalam. Kalau ini jadi perbedaannya tuh udah jelas banget ya. Kalau dibandingkan dengan i7s, pasti kalian udah peka banget dengan ukurannya. Jadi sekarang kita akan bandingkan i1150 ini dengan AirPods yang asli. Kalau AirPods yang asli, aku ngeliat dari review orang-orang yang lain, kalau tombol on atau off untuk chargingnya itu bukan di sebelah belakang. Tanda kita tahu depan belakang itu dari sini. Jadi sebetulnya ini adalah engsel buat si tutup casingnya gitu loh. Jadi ini untuk penyambung antara tutup dengan si bodinya. Gitu. Kalau yang AirPods asli, dia itu berada di depan. Nah, berada di depannya. Dan kalau dari ukuran bentuk tidak jauh beda, cuman dia kalau AirPods yang asli itu dia jauh lebih bukan jauh ya, agak lebih berat dikit. Dan untuk AirPods yang asli, dia tuh mempunyai aplikasi pop-up ketika dibuka. Jadi ketika kalian buka casingnya, dia akan muncul aplikasi pop-up atau animasi pop-up dari HP kalian. Dan itu bagi HP kalian yang iPhone users gitu.
Tapi kalau di keluarga gua cuman satu yang menggunakan iPhone user, jadi dan dia juga di Jakarta lumayan jauh. Jadi untuk uji coba apakah ini ada aplikasi pop up atau tidaknya kan kita tidak tahu. Sementara aku pastikan kalau ini tidak ada aplikasi pop up-nya. Oh iya, tadi aku belum jelasin cara menyalakan untuk nyalain headset untuk i7s. Singkat saja, kalau misalnya ini tuh cara nyalainnya tuh dengan ditekan. Jadi ada tombol, kalian tinggal tekan lama maka dia akan nyala. Dari desainnya ini sendiri, kalau misalnya kalian lihat, perbedaan jelas tuh ada di kepalanya. Ya, kepalanya itu dia tidak mempunyai ventilasi seperti yang ini. Kalau dari kamera juga pasti akan kelihatan perbedaannya. Di sini sudah ada ventilasi berwarna hitam. Ventilasi ini bukan untuk menyaring udara, tapi untuk menyaring suara. Ketika ventilasi ini ada, maka nanti suara yang dihasilkan itu tidak terlalu besar, tidak terlalu bising, dan akan menghasilkan efek suara yang bagus. Dan sama seperti headset yang menggunakan kabel lainnya. Nah, perbedaan selanjutnya itu ada pada cara menyalakannya. Kalau yang i7s tadi itu dengan cara ditekan dan lama, masih ada tombolnya dan itu besar banget. Kalau ini tidak perlu dengan tombol, kalian tinggal menaruh jari kalian di sini selama kurang lebih 5 atau sampai 3 detik, 3 sampai 5 detik, maka dia akan nyala karena headset ini sudah dilengkapi oleh finger touch screen atau menggunakan sidik jari kalian untuk menyalakannya. Jadi tinggal tekan lama segini kurang lebih 5 sampai 3 detik, mungkin 3 detik udah lumayan cepat. Dia akan nyala dan seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya ketika dia tidak menemukan sinyal dari si ini karena ini belum nyala. Tapi kalau ketika ini dinyalain, nah, yang ini akan berhenti untuk nyala merah atau biru. Dan yang ini nanti yang akan bergantian untuk nyari. Nah, seperti ini. Dan fungsinya itu nanti dia akan nyambung ke HP kalian. HP Android ataupun Apple bisa, ataupun iPad ataupun ke laptop, PC dan lain-lainnya bisa. Dan tinggal kalian sambungkan aja ke alamat Bluetooth yang ada di sini. Oke, sementara itu aja sih yang bisa aku share kepada teman-teman sekalian. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Dan bagi kalian nih yang punya ide-ide bagus untuk video aku selanjutnya, mungkin main game, atau review, atau cover mungkin, bisa aku akan tanggapin semua komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini, dan stay tune terus buat video aku selanjutnya. So, see you for next video. Bye-bye.